Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Boleh lihat tangan yang bersuka cita pagi hari ini, haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di awal bulan yang baru, di bulan Februari. Dan saya percaya kasih dan penyertaan Tuhan akan terus menyertai kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati dan berdoa pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada di awal bulan yang baru, semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau datang dan bersyukur di hadapan hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari Engkau selidiki hati kami Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Kuduskanlah seluruh kehidupan kami, agar kami semua boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan. Biar Roh Kudus hadir tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami buka hati dan pikiran kami Tuhan, dan biarlah kami semua boleh diberkati pagi hari ini. Kami semua boleh menikmati kasih Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tempat ini Kau kuduskan dalam nama Yesus, dan setiap roh yang tidak berasal daripada Tuhan, dalam nama Yesus kami akan mencurahkan kuasanya. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini, membawa kemenangan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari dengar pujian dengan segenap hatiku Bapak Ibu Saudara. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau
Mari dengan senang hati saudara katakan Haleluya, 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 Haleluya,
oleh darah anak domba. Mari sama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Dan diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku, pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku, bukan karena kehebatanku diangkat jadi anak-Mu, bukan karena
Kami tahu Bapa, begitu besar kasih-Mu bagi dunia ini, secara khusus bagi umat-Mu yang penuh dengan dosa. Begitu besar kasih-Mu, Tuhan. Engkau datang ke dunia ini menjadi serupa dengan kami, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Semuanya Engkau lakukan untuk kami. Bahkan Engkau bangkit dan naik ke surga, akan datang untuk kami, untuk Engkau bawa kami kembali ke surga. Terima kasih Bapa buat pengorbanan. Engkau telah memilih kami, Engkau telah mengasihi kami. Biarlah kasih karunia-Mu tidak kami sia-siakan Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Hamba percaya Engkau sudah memberkati setiap pujian penyembahan kami menjadi tumpah yang harum di hadapan-Mu. Saatnya kami rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman. Mari urapi setiap kami Tuhan. Berikan telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba yang mau duduk tenang untuk menerima berkat-Mu. Dan biarlah benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi jatuh di tanah hati yang subur untuk setiap umat-Mu yang sudah mendengarkannya, sehingga mereka Bapa menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan lewat kehidupan mereka nama-Mu dimuliakan. Urapi Bapa, kuasai seluruh tubuh jiwa roh hamba-Mu, kuasai hati dan pikiran hamba-Mu, mata pendengaran dan mulut bibir hamba-Mu. Biarlah Kau pakai sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi siang hari ini, dan hamba bersembunyi di balik jubah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah siap mendengarkan firman-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Firman Tuhan akan kita mulai dari pembacaan Injil dalam Kejadian pasal 37 ayatnya yang pertama sampai ke 11. Kejadian 37 ayat pertama sampai 11. Kita akan bergantian membaca. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudaraku membacakannya di ayat yang genap. Sudah siap? Berikutnya berjudul Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya yang di tanah Kanaan. Ayat 2. Inilah riwayat keturunannya Yusuf telah berumur 17 tahun. Dia masih muda. Dia menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah baginya. Setelah dilihat saudaranya bahwa ayahnya telah mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka mereka tidak pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilinginya dan sujud menyembah kepada berkasku.
Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepadanya dan saudaranya, maka ia ditegur olehnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu juga berada kepadanya sampai hari. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Firman Tuhan demikian. Ya, coba baca lagi yang lain, nanti kita akan bahas tentang. Nah, tema firman Tuhan ini hari ini saya berikan judul hidup sesuai dengan Injil Tuhan, hidup sepadan atau sesuai dengan Injil Tuhan. Saudara, karena kita kebanyakan umat-umat yang dikasih Tuhan sebetulnya banyak menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang terbesar bagi kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kadang tidak sadar atau mungkin melupakan ajaran-ajaran Injil suci, sehingga kita hidup tidak sepadan, kita hidup tidak sesuai dengan apa yang Injil kehendaki dalam kehidupan kita. Mungkin tanpa kita sadari hal itu di dalam kehidupan kita itu berlarut-larut sampai saat ini. Nah, seperti di dalam pembacaan kita, ya, di dalam pembacaan kita dalam Kejadian 37, kita tahu ada beberapa hal yang diperbuat oleh saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf, sehingga kehidupan mereka, kalau kita baca sampai pada kesudahannya di mana Yusuf diangkat menjadi wakil raja di Mesir, mereka itu keadaannya masih seperti biasa-biasa, dalam kesusahan, dalam segala macam yang kekurangannya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bagaimana kita hidup supaya sepadan atau sesuai dengan Injil. Ya, karena mungkin kita lupa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak melenceng, saudara. Sedikit demi sedikit kita melenceng sehingga kita tidak selaras dengan Injil suci. Bahkan kita tidak mengikuti lagi. Kalau kita mengikuti, berarti kita tetap harus ada di belakangnya, atau kita selaras, kita sejalan dengan dia. Tapi kita kadang tidak sadari, kita mulai melenceng sedikit saja, pasti tidak akan ketemu dengan Injil itu. Semakin jauh kita berjalan, semakin jauh kita dari Injil. Nah, kita mau belajar apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf sehingga dia tidak sejajar dengan Injil. Yang pertama, saudara, ayat 4 firman Tuhan, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Kadang kita begitu, saudara, kita nggak sadari. Kadang di dalam mulai kita mungkin ada benci sama orang, cara menyampaikan kita, berbicara kepada saudara-saudara kita, ada kepada teman-teman kita, ada kepada orang tua kita, mulai sudah tidak ramah, mulai kasar sedikit, saudara. Ya, kita kadang tidak sadari, tapi dari bahasa kita itu sudah ketahuan bahwa ada kebencian, sehingga tekanan kita berbicara kepada saudara, kepada orang tua, kepada anak, kepada istri suami, itu kadang sudah mulai agak keras, agak tidak seperti biasa, lemah lembut, ya. Mungkin kalau oh iya, baik-baik kok nak, baik-baik kok ya, istriku yang tersayang. Tapi
kamu ini, nah itu udah mulai itu, kita sudah mulai ada rasa benci, ya. Kita sudah mulai tidak sadar akan kebencian yang kita mulai lakukan. Nah, Tuhan mau kita jangan memiliki hati yang membenci. Kenapa? Amsal 1 Yohanes 2 ayat 9 berkata, 1 Yohanes 2 ayat 9, tolong posisinya itu si materi. 1 Yohanes 2 ayat 9 berbunyi demikian. Barang siapa berkata, ya, saya ulangi, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, ya, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Nah, itu baru membenci, saudara. Kita sudah berada di dalam kegelapan, kita tidak berada dalam terang. Padahal kita kadang mengaku kita adalah anak-anak terang. Tetapi kalau kita sudah mulai membenci, firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 9, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Hidup dalam kegelapan enak enggak? Tiba-tiba mati lampu aja kalau kita di rumah, wah mesti pada gelisah kan, cari lilin, cari senter segalanya. Enggak baik, saudara, ya. Itu yang Tuhan ajarkan kita untuk kita hidup selaras dengan firman Tuhan. Jangan kita mulai rasa kebencian dengan perkataan yang mungkin kita ucapkan, menyapa dengan tidak ramah, ya. Karena kita lupa, kita tidak sadar, kita masih mengatakan saya ini hidup dalam terang, menjadi anak-anak terang. Tetapi lewat sapaan kita, lewat perkataan kita, kadang sudah tidak ramah, ya. Itu kenapa? Pasti ada sesuatu. Tidak mungkin kita tidak ramah, betul nggak? Ya, oke. Yang setuju angkat tangannya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Pasti kalau orang yang mengeluarkan kata-kata tidak ramah kepada seseorang, apalagi kalau sebagai keluarga atau sebagai jemaat-jemaat sesama jemaat Tuhan, itu pasti ada kebencian. Amin. Pasti ada sesuatu yang tidak disuka, sehingga perkataan itu keluar dengan tidak ramah. Biasanya, halo shalom, apa kabar? Kalau itu begini, itu udah ada kebencian kita. Kita tidak sadari bahwa kita sudah mulai hidup dalam kegelapan. Karena firman Tuhan, ya, bukan kata saya, ya. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 15. Ini yang lebih keras lagi, saudara. Saya rindu kalian membaca 1 Yohanes 3 ayat 15. 1, 2, 3. Mau nggak jadi pembenci? Hah? Wah, karena kita tidak sadar, saudara. Betul nggak? Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Hari ini bertobatlah, ya. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah mulai tampak. Tidak ada apa-apa banjir, tidak ada apa-apa gunung meletus sampai di luar negeri. Etna itu meletus sudah dengan ketinggian 3 kilo lebih dia punya api. Banjir di mana-mana, perang sesama saudara, suku lawan suku, bangsa lawan bangsa. Hati-hati, saudara, ya, hati-hati, karena setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, hidup di dalam kegelapan, ya. Kalau saudara baca seterusnya, saudara-saudara dari Yusuf ini, mereka hidup tidak dalam kegelapan, mereka melakukan hal ini tidak, ya, mereka melakukan hal ini tidak, ya. Perlu baca sampai di ayat pasal-pasal terakhir, ya. 1 Yohanes 4
ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Silakan 1, 2, 3. Kalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang sebenarnya, dia mungkin mengasihi Allah yang tidak benar. Amin. Sadar saudara, ya, sadar hari ini berteman sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk menjemput kita. Jadi saya selalu katakan, biasa orang dengan mudah berkata, asal tidak percaya tidak diselamatkan. Padahal firman Tuhan dengan jelas sekali, mana bisa kita diselamatkan kalau kita menjadi pembunuh? Mana mungkin kita diselamatkan kalau kita hidup dalam kegelapan, dalam kegelapan? Mana mungkin kita diselamatkan kalau kita tidak mengasihi saudara yang kita lihat? Tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang kita tidak lihat. Ini firman Tuhan, ya, jelas sekali. Jadi kalau ada orang berkata, asal aku percaya, aku masuk surga. Saya mau ingatkan, murid Yesus saja, ada yang nggak masuk surga? Kan? Ada kan? Siapa? Yudas Iskariot kan? Itu kan? Karena mata duit tahu dia menjual Yesus, murid Yesus. Jadi jangan diperdaya bahwa setiap orang yang mengaku Tuhan Yesus adalah Juru Selamat pasti masuk surga. Terlalu gampang itu, semua orang bisa mengaku, ya kan? Tetapi Tuhan mau lihat buah yang dari kehidupan kita sebagai orang yang telah diberikan kasih karunia. Harus berbeda dengan kehidupan kita yang dulu. Amin. Kalau kehidupan yang dulu kita penuh dengan kebencian, setelah kita menerima kasih karunia Tuhan, berubahlah. Lakukanlah hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, atau sepadan dengan Injil yang Tuhan kehendaki. Karena membenci itu kita tahu, ya, kita hidup dalam kegelapan, kita adalah seorang pembunuh, ya. Kita tidak mungkin melihat Allah, mengasihi Allah, karena kita membenci saudara kita yang kita lihat. Tak mungkin kita mengasihi Allah. Coba introspeksi diri sendiri. Kalau yang suka membenci atau sampai saat ini masih ada kebencian, benar nggak? Kita mulai berbahasa yang kurang bersahabat, ya. Kita mulai berbicara dengan sedikit tidak ramah, saudara, ya. Itu tanda-tanda saudara dan saya sudah mulai ada kebencian. Dan saudara dan saya hidup dalam kegelapan. Saudara dan saya adalah pembunuh. Saudara dan saya tidak mengasihi Allah yang saudara sembah. Karena orang yang saudara lihat saja tidak saudara kasihi. Mana mungkin mengasihi Allah yang engkau tidak lihat. Amin. Setuju? Bertobat hari ini, ya. Hal yang kedua, apa yang Injil mau kita hidup sesuai Injil. Yang kedua kita baca di ayat yang ke-11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpang hal itu dalam hatinya. Yang kedua yang Injil mau saudara dan saya hidup tidak iri hati kepada orang. Tidak ada iri hati di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ini perintah Tuhan, ya. Kenapa? Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Apa kata firman Tuhan? Hati yang tenang menyerahkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi hati yang membusukkan. Hati-hati, ya. Hati-hati. Kalau saudara iri hati, berarti saudara tidak tenang. Betul nggak? Saudara selalu mau supaya dia bagaimana jadinya, ya.
Galatia 5 ayat 20. Galatia 5 ayat 20. Iri hati adalah perbuatan Daging. iri hati adalah perbuatan daging. Kalau saudara hidup dalam Kristus, harusnya saudara dan saya hidup dalam roh. Perbuatan daging itu nyata, saudara, ya. Perbuatan daging itu nyata. Dan kalau saudara coba baca mulai semua Galatia, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan seterusnya. Itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hati-hati, ya. Jadi penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, ya, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, dan selanjutnya saudara baca, tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Siapa yang bilang? Pendeta, saudara, atau firman Tuhan? Hati-hati. Hari ini bertobatlah. Kalau dalam kehidupan kita masih sering kita iri hati kepada siapa saja, ya, iri hati dalam pekerjaan, iri hati dalam pelayanan, lebih-lebih iri hati dalam anak, iri hati dalam suami istri, berubahlah, ya, karena kita hidup dalam daging kita kental, saudara. Kita ini lebih banyak daging, ya. Tetapi kita hidup bukan oleh daging, tapi hidup oleh roh, ya. Jadi itu harus disingkirkan dalam kehidupan kita, supaya kita akan bertemu di dalam Yerusalem baru. Amin. Amin. Bertobat di tahun 2021 ini, ya. Bertobat. Jangan lagi ada iri hati atau cemburu, ya, karena itu adalah perbuatan daging, ya. Yakobus 3 ayat 16 berkata apa? Sebab Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sadar, ya. Sadar, saya pun selalu harus berbenah diri. Oleh sebab itu saya selalu berdoa pagi dan malam, bahkan subuh, untuk saudara semua, juga untuk diri saya sendiri. Tuhan, sentuh hatiku, ubah hidupku seperti yang Kau kehendaki, menjadi emas yang murni, bagai air yang mengalir, yang tak pernah Kau membersihkanku, sehingga Kau mendapatku seperti emas. Inilah yang Tuhan mau, supaya saudara hidup sepadan dengan Injil Kristus, supaya saudara boleh menyaksikan lewat kehidupan saudara bahwa ada Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak perlu saudara memberitakan Injil, itu pasti akan kelihatan. Injil yang terbuka adalah kehidupan saudara dan saya. Amin. Orang akan melihat. Percuma kita bawa kitab, percuma kita menginjili orang, percuma kita mengatakan Yesus baik, pasti begini-begini. Kita sendiri tidak pernah berubah. Kita sendiri masih hidup dalam kebencian. Kita sendiri masih hidup dalam iri hati. Orang akan melihat kehidupan kita lewat perkataan kita yang mungkin tidak ramah, ya. Orang akan melihat. Yang ketiga, ayat 18 dari Kejadian 37. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuh.
dari kebencian, dari iri hati, timbul amarah, timbul niat untuk membunuh. Ingat Kain dan Habel? Ingat Kain dan Habel? Mungkin sering baca, ya. Kenapa Kain bisa membunuh Habel adiknya? Karena panas hatinya. Bambang akan orang Makassar, bambang itu kan. Kenapa dia disayang? Kenapa saya tidak? Introspeksi diri kita hari ini. Tidak membunuh karena cemburu hidup dalam daging, maka niat membunuh itu ada. Bahkan Habel sudah dibunuh oleh Kain. Ini masih baik, saudara, masih ada yang menolong, tetapi sudah ada niat untuk membunuh. Nah, Wahyu 21 ayat 8 berkata apa? Wahyu 21 ayat 8. Oke, silakan baca. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang-orang sunat, tukang sihir, penjual, semua dusta, mereka benar seperti orang Tuhan yang menyala api daerah. Inilah pengadilan yang Amin. Amin. Yakin bahwa saudara harus hidup sesuai atau sepadan dengan Injil. Kalau tidak, Wahyu bilang apa? Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, ya, orang yang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi jangan kita ajarkan orang bahwa kalau asal percaya saja pasti masuk surga. Sangat keliru, saudara. Ya, kalau mungkin saat itu kita mati langsung seperti penjahat yang disalibkan di sebelah kanan Yesus, dia bilang, Tuhan jangan lupa saya kalau Tuhan sudah ke surga. Ya cuma tidak ada jalan, langsung mati karena dia bertobat, dia percaya Yesus. Tetapi kalau kita masih hidup, Tuhan bilang, aku akan datang mencari buah di dalam pohon itu. Kalau pohon itu kuda pati tidak berbuah, maka kapak sudah tersedia di bawah akar, di bawah pohon. Dan aku akan menebang dan mencampakkan ke dalam api. Hati-hati, saudara. Nah, jangan kira kita ini orang Kristen terlalu mudah, gampang berbicara, ya. Jadi hati-hati, mulai dari bahasa yang tidak ramah itu sudah mulai timbul kebencian, ya. Timbul kebencian, lalu kita sudah mulai iri hati, ya. Lalu kita mau membunuh seperti Kain dan Habel, betul nggak? Ya, siapa yang sering baca Alkitab cerita tentang Kain dan Habel? Awalnya dari cemburu atau iri hati, sehingga hatinya panas dan timbullah pikirannya untuk membunuh adiknya. Hati-hati, ya. Wahyu mengingatkan kita, tetapi orang-orang yang penakut. Kadang kita juga begitu, betul tak? Sakit sedikit, aduh, susah sedikit, aduh Tuhan gimana ya? Takut. Padahal kita selalu kata, Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah tinggalkanku, Tuhan adalah penyembuhku. Dia sudah mati di atas kayu salib, oleh darahnya saudara dan saya disucikan, oleh darah dan saudara saya ditebus dosa kita, dan oleh bilur-bilurnya setiap kita yang percaya segala penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib. Amin. Kalau kita penakut, banyak orang kan demikian, betul tak? Alasannya bagus juga, kan Tuhan bilang orang juga diberi hikmat, ya kan? Carilah segala macam, carilah segala macam. Namanya kita sudah mulai malu lagi, malu lagi dengan orang, ya kan?
ya, orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Kita bukan tidak percaya, kurang percaya kuasa Tuhan. Makanya selalu berkatakan firman Tuhan siang dan bahwa oleh bilur-bilur Yesus saya sudah di. Amin. Amin. Ada yang sakit hari ini? Ada yang sakit hari ini? Katakan dengan iman percaya, ya. Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Amin. Perkatakan itu, ya. Karena kalau kita tidak percaya, kurang percaya, apalagi kalau kita takut. Tuhan bilang apa? Orang kecil, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala dan semua jangan lagi berjus. Kalau ya, katakan ya. Lebih dari itu adalah bapakmu siapa? Iblis. Ya. Jadi yang sudah berdusta hari ini bertobat, ya, akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala oleh api belerang, alias api neraka. Itulah mati kita yang kekal. Apalah gunanya kalau tiba-tiba dia datang, lalu kita masih hidup dalam tidak sepadan dengan Injil, di mana bagian kita api neraka, tidak hidup bersama dengan Yesus. Ya. Jadi tadi yang pertama apa? Tidak. Halo, satu. Tidak. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kita baca lagi kembali dalam firman Tuhan di ayat ke-26 dari Kejadian 37. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengar perkataannya. Artinya apa? Cinta uang. Yudas Iskariot, seorang murid Yesus, bendahara dari gereja. Maria mau membasuh dengan minyak narwastu. Dia berkata, lebih baik minyak itu dijual dengan 30 lebih perak, lalu diberikan untuk pekerjaan pelayanan. Tetapi padahal hatinya apa? Mau mengambil uang itu. Akhirnya dia juga jual Yesus waktu itu. Betul kan? Dia jual Yesus juga kan? Kenapa? Cinta. Sama nggak ini? Ya. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia darah daging kita. Artinya kita boleh punya uang, kita boleh cari uang, tetapi jangan cinta. Beda nggak cinta uang dengan cari uang? Beda nggak? Beda kan? Hati-hati ya. Jangan kita cinta uang, tetapi kita cari uang itu wajar. Kita butuh uang itu wajar, ya. Oleh sebab itu, apapun yang saudara terima hari ini, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Banyak orang mengatakan kepada saya, Pak, pasti Bapak hebat, Pak. Enggak. Anda lihat saya di rumah aja, kesibukan saya cuma kasih makan ayam, seluruhnya, ya kan? Banyak uang saya, nggak bisa syukuri Tuhan saya. Sehingga saya hidup dengan penuh ucapan syukur. Nah, jangan cinta uang, karena cinta uang itu sangat bisa lupa Tuhan. Bisa nggak? Betul. Yudas menjual Tuhan Yesus, betul nggak? Dia masuk surga nggak? Itu muridnya Yesus atau bukan? Muridnya Yesus. Jadi harus bedakan cinta uang dengan butuh uang untuk kehidupan. Sebab cinta uang itu berbahaya, ya. Bisa saudara aja dijual, ya. Bisa guru saja dijual, ya.
Yesus dijual ya nak. Saudaranya dijual karena uang ya nak. Nah, kita tahu apa akibat daripada cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Silakan baca 1, 2, 3. 1 Timotius 6 ayat 10. 1, 2, 3. Tidak ku dengar, coba baik-baik baca pelan tapi nyari. 1, 2, 3. Haleluya. Jangan memburu uang ya. Hari Minggu ada bisnisku di situ, ada kerjaku di situ. Tuhan, besok nih ada sebentar, tiba-tiba kita istirahat atau ada halangan. Kapan lagi tidak? Padahal Tuhan bilang, kuduskanlah hari Tuhan. Ya, banyak dulu kesaksian saya, mungkin kalau saya ulang-ulang nanti tidak habis ya. Bagaimana orang mungkin juga itu satu testing dari Tuhan untuk saya. Hari Minggu saya mau keluar pergi ibadah masih di Usman Salente, orang pada datang. Lu semua mau beli voucher, semua mau beli deposit. Wah, saya bingung juga. Agus itu masih tidur. Boleh saya minta maaf, saya kasih waktu 15 menit ya. Saya catat semua, nanti sebentar saya simpan di dalam. Anak saya nanti akhir saya mau ke ibadah. Iya, berarti kita lebih cinta Yesus daripada hati-hati. Kita kan tidak sadar, gara-gara uang banyak halangan untuk beribadah. Benar enggak? Gara-gara uang kita abaikan firman Tuhan. Karena kita bilang, aku mengasihi kamu Tuhan. Tuhan berkata, barang siapa mengasihiku, ia memegang dan melakukan perintahku, itulah orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Sadarlah, Anda mau berusaha bisnis apapun, selesai ibadahlah ya. Masih kalau mau memang sedikit ada kepentingan ya minggu, ya sudahlah kita beribadah. Boleh sabar ya sebentar atau nanti datang. Nah, itulah dari kehidupan saudara dan saya. Orang bisa melihat saudara cinta uang atau tidak. Baik itu di dalam pelayanan, itu kelihatan saudara. Ya, itu sangat kelihatan orang yang cinta uang dengan orang yang bersyukur. Beda, ya. Kita memerlukan uang. Siapa bilang tidak memerlukan uang? Saya saja sekarang sangat membutuhkan uang, tapi tidak cinta uang, saudara. Saya tahu Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhan. Karena apa, saudara? Ingat janji Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, di saat orang yang mengandalkan Tuhan, apa? Ya seperti pohon yang tertanam di tepi air, yang daun akarnya merambat ke dalam air, daunnya tidak pernah kering. Betul enggak? Yeremia ya. Dia berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi sampai jauh-jauh malam hanya kena sepotong roti. Tetapi aku memberkati orang yang kukasihi pada waktu dia tidur. Nah, pada waktu bangun pagi dia sudah menerima berkat-berkat Tuhan. Itu yang selalu saya berdoa, saudara, supaya semua keluargaku, jemaat-jemaat Tuhan yang saya gembalakan, itu tidak cinta Tuhan. Sebab percayalah, orang yang mengandalkan Tuhan, ia tertanam di tepi air, yang akarnya merambat ke air, daunnya tak pernah kering. Amin. Orang yang melekat di pokok anggur,
maka dia selalu berbuah. Jadi jangan pernah takut, saudara. Ya, memang kita kadang perlu uang, ya, tetapi yakinlah, banyak kesaksian dari teman-teman saya, Bapak Tuhan, pernah dia dua suami istri dioperasi, saudara. Tidak ada duitnya, karena penting sekali dia masuk rumah sakit di setelah Maris. Dan berapa hari kemudian datanglah juru rawat mengatakan kepada dia, Pak, besok udah bisa keluar sama suami istri. Wah, biayanya 17.600.000 waktu itu. Sedangkan uangnya cuma 1-2 juta. Tetapi dia cuma menangis di hadapan Tuhan. Ini kesaksiannya, ya. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, janjimu di hadapan kami tak pernah terlambat Engkau menolong. Tiba-tiba besok pagi, tanpa dia membicarakan semua orang datang bawa uang, saudara. 17 juta dolarnya. Berarti tinggal 600 yang dia tambah. Luar biasa dia bersaksi, ya, hebat sekali kuasa Tuhan. Karena Tuhan tahu sebelum engkau meminta, Tuhan sudah tahu apa yang kau inginkan. Ya, amin. Tuhan sudah tahu. Jadi jangan bicara sama orang ini mujizat, itu keliru. Tuhan sudah tahu apa yang kau inginkan. Ya, engkau berdoa sama Tuhan, kebelum mengeluarkan kata-katamu, Tuhan sudah tahu apa yang kau perlukan, apa yang kau ingin. Tuhan tak pernah terlambat. Amin. Jadi jangan kira cinta uang. Saya ulangi lagi, 2 Timotius 3, ya. 2 Timotius 3, bahayanya orang yang cinta uang, ya. 2 Timotius 3, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyembuhkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Itulah orang-orang yang cinta uang, ya. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan, ya. Jadi kita jangan sama saudara Yusuf ini, ya. Kita jangan jadi Yudas Iskariot sama hari ini, ya. Kita kadang tidak sadar, ya. Kita menjual Tuhan kita di dalam pelayanan. Kita menjual Tuhan kita. Kita selalu mengatasnamakan saya pelayan Tuhan, padahal kita menjual Tuhan Yesus di dalam pelayanan. Ya, percayalah janji firman Tuhan. Makanya Tuhan berkata, perkatakanlah firman Tuhan siang dan malam. Apa yang kau imani itu amin. Jangan jadi hamba uang. Jangan melayani menjual Tuhan. Ya. Ada nggak yang bilang? Ada, saudara, ada. Nah, hari ini bertobat. Kalau di sini tidak ada, saya yakin pasti di sini tidak ada. Ya. Jadi jangan gitu, ya. Bahaya sekali. Pasti kita neraka tempatnya kita. Satu waktu pengadilan Tuhan bilang, hai engkau berbuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau daripadaku. Air mata menangis meleleh. Tuhan, tidak ada lagi pengampunan hari terakhir. Amin. Sadar, ya. Mari kita. Dan yang kelima, yang terakhir, saudara. Kok ini juga karena kita banyak melakukan, saudara. Yang kelima, ayat 31 dari Kejadian pasal 37. Kejadian 37 ayat 31. Ini yang terakhir, yang kelima, saudara. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah Mahaida itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, apa? Ini
Coba baca ini. Ini kami dapati, silakan membaca Pak Bisa, apakah juga ini anak Bapa atau tidak. Semua membaca. 1, 2, 3 ini. Nah, mungkin ada yang tidak lihat ya, kepala saya menghalangi. Saya bacakan, jubah maha indah ini mereka suruh hantarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Itu namanya berbohong. Darah domba dipotong, baru dikasih tahu ini anakmu mati. Ya, darahnya. Berarti berbohong, berdusta. Nah, kalau baca Yohanes 8 ayat 44, apakah firman Tuhan? Yohanes 8 ayat 44. Ada 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ini melakukan kehinaan Bapa. Ia adalah manusia sejak semula dan tidak ada dalam kebenaran. Sebab ia adalah kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah dusta dan Bapa adalah dusta. Berdusta. Luar biasa, saudara. Kita kadang tidak sadar, betul enggak? Kita suka berdusta, ya. Makanya saya suka nyanyi biasa. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Enak. Kita kadang suka berjanji, saudara. Kita suka berbohong, berdusta. Banyak, saudara. Teman-teman di FB, oh iya Pak, pernah saya mau beribadah. Saya muncul. Enak. Alasan banyak cerita. Kalau engkau berjanji, itu urusan dengan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, engkau berdusta. Siapa bapakmu? Aku tahu bapaknya siapa. Belajar untuk dia berdusta. Ya. Dulu tempat ibadah saya dijanjikan, saudara, 2 kali. Wah, kalau ini untuk Pak Fran, untuk gereja Tuhan, ini untuk ini. Sudah itu dipakai lain lagi. Itu bernasar sama Tuhan. Ya. Tuhan bilang janganlah engkau bernasar kalau engkau tidak menepatinya, karena itu merupakan dosa. Akhirnya dia suruh saya carikan tempat lain. Oh, ini Pak Frans akan bangun untuk gerejanya Bapak dengan harga yang murah. Dia dapat rumah karena saya. Akhirnya berubah lagi. Dan puji Tuhan hari ini semuanya ditutup tempat-tempat usahanya. Tapi saya berdoa supaya dia bisa bertobat, ya, jangan bernasar, ya, itu sangat berbahaya. Kalau kau sudah bernasar, jangan sekali-kali. Nasar itu mirip-mirip dusta lah, ya. Cuma nasar itu sumpah, ya, sumpah. Nah, dusta lama-lama kan kita juga suka berdoa, sumpah demi Allah saya tidak pernah begitu. Demi Tuhan saya tidak pernah begitu, saya tidak pernah berbuat begini, menyeleweng atau apa segala macam. Tuhan bilang jangan pernah kau bersumpah, jangan pernah kau berdusta, karena dusta adalah bapa dari segala. Bapa kita siapa? Enaknya kita bilang Tuhan, aku ini anak. Tuhan bilang aku punya anak kau. Ya, dari tahun 2021 ini bertobat. Hidup harus selaras dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Puji Tuhan, ya. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang sama Tuhan yang bertugas otomatis ke depan. Pemain musik, mari kita angkat pujian. Ku masuk dalam Roh Maha Kudus. Haleluya, haleluya. Sebelumnya saya berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Dan hamba percaya demi firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alat
tidak kembali dengan sia-sia, tetapi jatuh di tanah yang subur, bahkan benih itu bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan Bapak percaya tidak ada satupun umatmu yang kau lewati, semuanya sudah diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan dan kemuliaan Tuhan. Naikkan pujian, masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan memberkati roti dan anggur ini, sehingga bukan menjadi roti dan anggur yang biasa-biasa, tetapi merupakan tubuh dan darah-Mu, sehingga saat umat-Mu bersekutu dengan tubuh dan darah ini menjadi suatu kesatuan di dalam kehidupan mereka, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang putus asa diberikan pengharapan baru. Kiranya Tuhan Yesus berkenan melayakan kami untuk melayani perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus dibagikan. Kita kembali naikkan pujian. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Mari kita terima kemudahan Kristus.
firman Tuhan berkata, tidak ada satupun yang dapat bertemu dengan Dia, sebab Dia Allah yang kudus. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan dan kita mengangkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dan jika sampai saat ini masih ada dosa-dosa yang kita lakukan saat ini, baik yang tidak sepadan atau selaras dengan firman Tuhan, mari minta pengampunan Tuhan. Dan biarlah tubuh Kristus semakin besar di dalam tubuh jasmani kita, sehingga kita semakin hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Minta pengampunan sebelum engkau menyambut tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian Dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini di setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sambut dalam nama Yesus. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Katakan, kasih Allahku sungguhlah teguh. Kasih aku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih
mendengar pengakuan umatmu lewat pujian penyembahan. Bahwa selama hidup kami mau sembah Kau Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu Engkau berikan bagi setiap kami untuk selalu mau memuji menyembah Engkau. Karena kami tahu tanpa Engkau kami akan sia-sia, kami akan mati Tuhan. Kami tak dapat berbuat apa-apa, tetapi karena anugerah-Mu kami diselamatkan. Kedatangan-Mu, tubuh dan darah menyucikan dan menyelamatkan kami, bahkan menyembuhkan kami dari segala penyakit kami. Di dalam nama Yesus, hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati. Semuanya Tuhan sudah berkati. Yang percaya diberkati tubuh dan darah Kristus, disembuhkan dari segala penyakitnya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara dan kita akan satu pujian. Joseph, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ibadah sekolah minggu secara online jam 4 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak, boleh bergabung bersama-sama di ibadah online jam 4 sore. Akan dibagikan linknya oleh Kak Resa sebentar di grup. Dan kemudian kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya Minggu tanggal 14 Februari jam 10 pagi di tempat ini, dan kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Lince Masih. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa bersama-sama pada hambanya Ibu Pendeta Lince. Boleh bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Berlimpah syukur kami panjatkan kepada Kristus hari ini Tuhan, membawa kami minggu pertama di bulan Februari dalam perjamuan kudus dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang senantiasa kami sudah lakukan sungguh-sungguh Tuhan membawa dampak kesembuhan dalam tubuh jasmani kami, bahkan firman membawa dampak dalam iman percaya kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan Yesus dalam keimanan kekristenan kami berkenan kepada Kristus. Kali kedua Tuhan datang, tidak satupun kami yang hadir bersama yang tertinggal, tapi kami bersama-sama di dalam tempat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapan-Mu turun atas dia Tuhan,
dan senantiasa memakai dengan dahsyat. Berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan kami percaya Engkau senantiasa memberkati usaha pekerjaan yang dikerjakannya, istri dan anak-anak, semua cucu diberkati Tuhan, usaha pekerjaan anak-anaknya pun juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hikmat pengurapan senantiasa untuk pengembalaan di tempat ini, senantiasa ditaruh dalam kehidupannya, sehingga pelayanan ini Tuhan berkembang semuanya demi untuk mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Apa surgawi, para pelayan Tuhan, worship leader, bahkan singers, pemain musik, kami semua Tuhan Yesus yang bertugas, Tuhan memberkati. Sebentar sore ada ibadah sekolah minggu online, Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini Tuhan, mereka mendapatkan berkat. Anak-anak ini Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan Kristus secara benar, roh takut akan Tuhan secara dini Tuhan mereka miliki, sehingga senantiasa sampai kelak nanti mereka akan tua, pegangan untuk dasar firman Tuhan menjadi pegangan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berikan kepintaran, kecerdasan, masa depan yang penuh harapan menjadi bagian dalam anak-anak kami ini Tuhan. Memberkatikan semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Berkatilah kami Tuhan yang datang. Kami yang percaya kami sudah sehat, kami sudah sembuh. Bahkan kami percaya membutuhkan uang. Kami percaya Tuhan sudah buka jalan. Kami pulang dengan berkat-berkat yang senantiasa Tuhan sudah siapkan bagi kami. Bahkan pergumulan demi pergumulan, entah itu untuk yang studi dan kuliah, bahkan yang lainnya, kami berkata dalam tangan Tuhan. Kami tahu Allah yang kami sembah bukan Allah yang tutup mata, bukan Allah yang diam, tetapi Allah yang senantiasa melihat pergumulan kami, mendengar seruan kami, sehingga setiap pergumulan kami percaya ada jawaban yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepada Tuhan, keuangan Tuhan, kami percaya semakin diberkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat yang tidak hadir. Tuhan berkati iman percaya mereka. Kalau mereka dalam pergumulan, kalau mereka dalam persoalan, berikan jalan keluar. Waktu yang akan datang, mereka boleh bersama-sama kami meninggikan akan Tuhan. Berkati persembahan umat-Mu yang sudah diberikan, perpuluhan sebagai tanda pengembalian akan milik Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami bukan menuntut janji, tetapi kami bersyukur kalau kami dapat mengembalikan, karena itu adalah milik Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan, kami meyakini Tuhan, Allah kami adalah Allah kami yang baik, yang senantiasa melihat apa yang kami butuhkan, memberkati persembahan yang kami berikan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat tempat ini, kuduskan dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, pemiliknya Tuhan berkati semua karyawan, kami pun juga Tuhan memberkatinya. Bangsa dan negara kami yang menghadapi situasi yang sementara dalam situasi pandemi, Tuhan berikan hikmat para pemimpin kami, Jokowi Maruf, bahkan kami percaya yang lainnya Tuhan Engkau memberkati. Bahkan kami percaya kesehatan TNI Tuhan, kami percaya juga Tuhan memberkati. Khususnya vaksin akan dilaksanakan di rakyat, di masyarakat, di bangsa kami. Berikan hikmat bagi para petugas Tuhan, agar supaya senantiasa vaksin ini Tuhan, kalau memang dari Tuhan, senantiasa boleh dilaksanakan dengan baik juga. Tuhan, kami berdoa untuk kota di mana kami ada, kota Makassar. Kami percaya Tuhan pun juga memberkati situasi kondisi yang ada. Tuhan berkati, terutama Tuhan kami ada di situasi pandemi ini Tuhan, pandemi ini Tuhan. Kami percaya corona ini akan berlalu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan Tuhan, satu hal yang kami minta dari Tuhan, biarlah situasi yang sulit membawa umat-Mu bergantung penuh kepada Kristus. Situasi keadaan yang sulit, umat-Mu terus mengandalkan Engkau, mencari wajah Tuhan. Dan kami percaya kami melekat dan melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kalau ada kebencian, kalau ada iri hati di antara bangsa kami, sesama kami, dan juga kami di tempat itu, ampunilah kami. Dan biarlah firman yang ditanamkan termoterai benar dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami yakin percaya Gereja Betel Indonesia Jemaat Anugerah tempat ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang menjadi program, kami yakin percaya Tuhan campur tangan, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga lewat wadah ini jemaat-Mu diberkati.
Tuhan, kami juga berdoa kalau ada jemaat yang kena COVID, Tuhan sembuhkan. Dari Tuhan Yesus, dimanapun dia berada, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sehingga kita bagi berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya hanya bagi Tuhan saja. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang sudah memberikan kami hikmat, kepandaian, dan perlindungan. Kalau kota benteng kami, gunung batu kami, tempat kami berteduh dan tempat kami meminta, memohon Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali di minggu-minggu yang datang, izinkan hamba memohon berkat-Mu untuk umat-Mu yang Kau kasihi. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat imam percayamu, jangan mengangkat kedua belah tanganmu di hadapannya untuk menerima berkat-berkatnya. Diberkatilah engkau di kota, berkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pakulmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu berperang melawan kau terpukul kalah olehmu, dan apa yang sedang engkau kerjakan Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin.